Iran secara resmi meluncurkan rudal balistik jarak menengah Sejil yang langsung menghantam gedung operasional Mossad dalam sebuah serangan balasan yang diklaim sebagai respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi yang sebelumnya diumumkan Teheran sebagai tindakan agresi langsung terhadap kedaulatan negara tersebut. Target yang disasar adalah markas besar Mossad, fasilitas yang selama ini dikenal sebagai pusat koordinasi operasi intelijen luar negeri Israel. Serangan itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 250 agen elit dan tentara penjaga yang berada di kompleks tersebut saat rudal menghantam dan menyebabkan kehancuran total pada bangunan inti operasional. Serangan terjadi dalam satu gelombang tembakan presisi tinggi. Sistem peringatan dini di wilayah sekitar dilaporkan aktif hanya beberapa menit sebelum dampak. Rudal Sejil yang menggunakan bahan bakar padat dan memiliki kemampuan manuver pada fase terminal menghantam langsung struktur utama gedung operasional. Ledakan besar yang dihasilkan memicu kebakaran sekunder akibat tersulutnya sistem bahan bakar cadangan dan ruang penyimpanan perangkat teknologi sensitif. Dalam hitungan menit, sebagian besar struktur runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Pemerintah Iran menyatakan serangan tersebut merupakan aksi militer terukur dan terbatas dengan sasaran tunggal fasilitas intelijen yang dianggap bertanggung jawab atas operasi pembunuhan terhadap figur strategis mereka. Pernyataan resmi yang dirilis media pemerintah Iran menegaskan bahwa target telah dipilih berdasarkan validasi intelijen tingkat tinggi dan disebut sebagai pusat pengambilan keputusan operasi luar negeri Israel. Tidak ada indikasi serangan tambahan ke fasilitas sipil di sekitar lokasi. Di pihak Israel, otoritas keamanan langsung menutup seluruh akses menuju area yang terdampak. Tim penyelamat militer dan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Sumber keamanan menyebutkan bahwa sebagian besar korban tewas merupakan personel operasional dan penjaga bersenjata yang sedang bertugas pada jam tersebut. Beberapa pejabat senior dilaporkan berada di lokasi, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas mereka. Markas besar Mossad dikenal sebagai fasilitas dengan tingkat pengamanan tinggi, termasuk sistem pertahanan udara berlapis dan perlindungan struktural terhadap ancaman roket jarak pendek. Namun rudal balistik jarak menengah seperti Sejil memiliki lintasan dan kecepatan yang jauh berbeda dibandingkan ancaman konvensional. Kecepatan tinggi pada fase akhir membuat waktu respons sistem pertahanan menjadi sangat terbatas. Sumber militer regional menyebut bahwa intersepsi gagal dilakukan atau tidak sempat dilakukan sebelum dampak terjadi. Dampak strategis dari hancurnya gedung operasional Mossad langsung terasa dalam hitungan jam setelah serangan rudal Sejil tersebut. Sistem komunikasi internal yang biasa digunakan untuk koordinasi lintas wilayah dilaporkan lumpuh total. Server pusat, ruang analisis intelijen, dan fasilitas penyimpanan data strategis berada tepat di dalam struktur yang terkena hantaman langsung. Akibatnya, jaringan komando yang selama ini bekerja dalam sistem tertutup dan berlapis mengalami gangguan serius. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa bangunan yang dihantam bukan sekedar kantor administratif, melainkan pusat operasional aktif yang mengoordinasikan misi luar negeri, pemantauan target strategis, serta integrasi data dari berbagai sumber intelijen. Dengan runtuhnya pusat tersebut, proses pengambilan keputusan di level taktis dan operasional terpaksa dialihkan ke lokasi cadangan. Namun pemindahan mendadak ini tidak serta-merta memulihkan fungsi penuh sistem. Di lapangan, unit penyelamat militer Israel menghadapi tantangan besar. Struktur gedung yang runtuh menciptakan lapisan puing beton dan baja bertingkat yang menyulitkan proses evakuasi. Beberapa bagian bangunan terbakar akibat ledakan sekunder dari generator dan sistem penyimpanan energi darurat. Api baru berhasil dikendalikan beberapa jam kemudian setelah tim pemadam tambahan dikerahkan. Proses identifikasi korban berlangsung ketat dan tertutup, mengingat sebagian besar korban merupakan personil dengan identitas sensitif. Jumlah korban tewas yang mencapai 250 orang mencakup agen elit, analis senior, serta tentara penjaga bersenjata yang bertugas di perimeter keamanan. Sumber medis militer melaporkan adanya korban luka berat akibat tekanan gelombang kejut dan runtuhan struktur. Beberapa di antaranya mengalami cedera kritis pada bagian kepala dan dada, indikasi kuat bahwa dampak rudal terjadi tepat di pusat aktivitas gedung pada saat jam operasional.
Dari sisi militer, kegagalan intersepsi rudal menjadi perhatian utama. Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara berlapis, namun serangan kali ini menunjukkan celah signifikan ketika menghadapi rudal balistik berbahan bakar padat dengan waktu persiapan singkat. Kecepatan dan lintasan Sejil membuat waktu respons sangat terbatas. Beberapa analis menyebutkan bahwa rudal kemungkinan menggunakan jalur yang dirancang untuk meminimalkan peluang deteksi awal. Sementara itu, di Teheran, pejabat militer Iran mengklaim bahwa serangan tersebut dirancang secara presisi dan hanya menyasar fasilitas intelijen. Mereka menyebut operasi itu sebagai respons langsung terhadap pembunuhan pemimpin tertinggi yang dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers singkat tanpa membuka detail teknis peluncuran. Dampak pasca serangan rudal Sijil Iran terhadap gedung operasional Mossad kini memasuki fase kritis yang mencakup pemulihan struktural, evaluasi keamanan, serta dinamika geopolitik regional dan global. Sisa reruntuhan dari markas yang hancur masih menimbulkan bahaya signifikan. Puing beton dan logam tajam menutupi hampir seluruh area, dan api kecil dari ledakan sekunder masih tersisa di beberapa titik penyimpanan energi darurat. Tim penyelamat militer menghadapi kondisi berbahaya dalam upaya mengevakuasi korban luka dan memulihkan dokumen penting yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Otoritas Israel menempatkan seluruh wilayah sekitar dalam status darurat tinggi, jalan akses ditutup, dan patroli militer diperketat. Setiap aktivitas keluar masuk dikontrol ketat untuk mencegah kebocoran informasi maupun infiltrasi pihak ketiga. Unit-unit khusus yang biasa menangani operasi rahasia juga dikerahkan untuk mengamankan perimeter dan memastikan bahwa tidak ada informasi sensitif yang jatuh ke tangan musuh. Proses pemulihan markas operasional berjalan lambat karena kompleksitas sistem pertahanan dan infrastruktur yang hancur. Server pusat, ruang analisis, laboratorium teknologi, dan gudang dokumen intelijen menjadi prioritas utama. Data yang tersimpan di dalam fasilitas tersebut sebagian telah hilang akibat panas dan tekanan ledakan. Sejumlah informasi yang berhasil diselamatkan dipindahkan ke fasilitas cadangan di lokasi rahasia lain, namun sinkronisasi penuh masih memerlukan waktu yang signifikan. Korban tewas yang mencapai 250 orang terdiri dari agen elit, analis senior, dan tentara penjaga yang sedang bertugas saat serangan terjadi. Identitas mereka dirahasiakan secara ketat. Beberapa pejabat senior yang berada di lokasi dilaporkan selamat, tetapi banyak dari mereka mengalami cedera akibat puing dan ledakan gelombang kejut. Rumah sakit militer di sekitar lokasi berada dalam status siaga penuh untuk menampung korban luka parah. Pemerintah Israel mengumumkan pembentukan tim evaluasi strategis untuk menyelidiki celah keamanan yang memungkinkan rudal mencapai target utama. Audit terhadap sistem pertahanan udara, prosedur respons darurat, serta integrasi radar dan sensor jarak jauh menjadi prioritas. Beberapa sumber militer mengungkapkan bahwa analisis awal menunjukkan bahwa kecepatan tinggi dan manuver kriminal rudal Sijil membuat intersepsi oleh sistem pertahanan konvensional hampir tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks politik, serangan ini menimbulkan tekanan domestik yang besar. Publik menuntut penjelasan mengenai alasan kegagalan pertahanan dan kesiapan menghadapi ancaman rudal balistik modern. Partai oposisi mengecam pemerintah karena dinilai kurang siap menghadapi ancaman strategis dari negara-negara dengan kemampuan rudal canggih. Sebaliknya, pemerintah menekankan bahwa serangan ini merupakan kasus ekstrim dengan karakteristik berbeda dibanding ancaman biasa yang dihadapi Israel sebelumnya. Pemerintah Israel bergerak cepat setelah memastikan tingkat kerusakan dan jumlah korban di kompleks operasional Mossad. Rapat darurat Kabinet Keamanan digelar tertutup hanya beberapa jam setelah ledakan. Fokus utama pembahasan adalah dua hal, pemulihan struktur komando intelijen dan opsi respons militer terhadap Iran. Keputusan awal yang diambil adalah mengaktifkan fasilitas cadangan yang selama ini disiapkan untuk skenario darurat, sekaligus memperketat pengamanan di seluruh instalasi strategis. Sumber keamanan menyebutkan bahwa beberapa unit operasional luar negeri untuk sementara diperintahkan menghentikan aktivitas yang berisiko tinggi. Jalur komunikasi yang biasa digunakan untuk koordinasi lintas negara dialihkan ke sistem cadangan terenkripsi. Namun, proses transisi ini tidak sepenuhnya mulus.
Gangguan sinkronisasi data dan keterlambatan distribusi informasi dilaporkan terjadi dalam 24 jam pertama pasca serangan. Dalam konteks operasi intelijen, keterlambatan beberapa jam saja dapat berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan. Di sisi militer, analisis awal menunjukkan bahwa rudal Sejil yang digunakan Iran memiliki konfigurasi yang dioptimalkan untuk penetrasi target bernilai tinggi. Kecepatan tinggi pada fase terminal, serta kemungkinan manuver koreksi lintasan menjadikan peluang intersepsi sangat sempit. Evaluasi internal terhadap sistem pertahanan udara Israel langsung dilakukan. Otoritas militer memerintahkan audit menyeluruh terhadap prosedur deteksi dini, respons peluncuran interseptor, dan integrasi radar jarak jauh. Sementara itu, Iran kembali menegaskan bahwa serangan tersebut bersifat terbatas dan tidak ditujukan pada target sipil. Pernyataan resmi menekankan bahwa fasilitas yang dihantam adalah pusat operasi intelijen yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi mereka. Pejabat pertahanan Iran menyebut operasi tersebut sebagai balasan yang proporsional dan terukur. Tidak ada pengumuman mengenai gelombang serangan lanjutan, namun kesiapan militer dilaporkan berada pada tingkat tinggi. Tekanan politik mulai muncul di dalam negeri Israel. Publik menuntut penjelasan mengenai kegagalan pencegahan dan tingkat kerentanan fasilitas paling rahasia negara tersebut. Oposisi mempertanyakan kesiapan sistem pertahanan terhadap ancaman rudal balistik jarak menengah. Pemerintah di sisi lain menekankan bahwa ancaman jenis ini memiliki karakteristik berbeda dari roket jarak pendek atau drone yang lebih sering dihadapi sebelumnya. Dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Mossad selama ini dikenal sebagai simbol kekuatan intelijen dan operasi presisi Israel di luar negeri. Kehancuran fasilitas operasionalnya memunculkan pertanyaan tentang keamanan infrastruktur strategis di era ancaman balistik modern. Beberapa analis keamanan regional menyebut serangan ini sebagai pesan strategis dari Iran bahwa fasilitas bernilai tinggi tidak lagi berada di luar jangkauan.